Hai, welcome back to my channel A, B, C, D, E Farmasi. Ayo berbagi cerita, diskusi, dan edukasi farmasi bersama saya, Apoteker Rinke. Kabar gembira bagi semua masyarakat Indonesia karena dilansir pada laman Instagram Presiden Joko Widodo 11 Januari 2022 yang lalu, dimulai tanggal 12 Januari 2022, pemerintah Indonesia melaksanakan vaksinasi dosis ketiga untuk masyarakat dengan prioritas tertentu dan ini diberikan secara cuma-cuma. Hal ini tentunya menjadi kabar gembira tersendiri bagi masyarakat Indonesia karena beberapa waktu terakhir varian dari SARS-CoV tipe 2, ini virus yang menyebabkan COVID-19, sudah ada yang lebih baru ya, terbaru, namanya Omicron. Dan Omicron ini tingkat transmisinya lebih besar dibandingkan varian-varian lainnya. Transmisi ini berarti penularannya. Jadi sekali terkena atau terinfeksi SARS-CoV tipe 2 dengan varian Omicron, tingkat penularannya lebih besar. Dan juga kemampuan virulensi dari virus ini juga lebih besar, sehingga gejala yang ditimbulkan juga akan lebih parah dibandingkan gejala yang ditimbulkan oleh varian-varian lainnya, yang akhirnya juga berdampak pada efektivitas dari terapi obat bisa menurun dan kekebalan tubuh kita juga bisa menurun. Sebelum kita lanjut dengan vaksinasi dosis ketiga, saya sekedar menyegarkan kembali ingatan Anda mengenai varian-varian dari virus SARS-CoV-2 ya, penyebab dari COVID-19. Jadi, mengapa bisa ada yang namanya varian virus SARS-CoV-2? Jadi varian ini karena semua virus, bukan hanya SARS-CoV-2, itu selalu mengalami perubahan, evolusi begitu ya, kita sebut evolusi atau perubahan virus. Nah, sebagian dari perubahan virus itu tidak membawa dampak yang bermakna atau signifikan pada transmisi atau penularannya dan daya virulensi atau kemampuannya untuk menyebabkan infeksi ya. Jadi tidak berbahayalah intinya. Hanya disayangkan sebagian kecil dari perubahan virus tersebut malah bisa meningkatkan transmisi atau penularan virusnya dan juga daya virulensinya, kemampuannya untuk menyebabkan infeksi atau menyebabkan sakit. Untuk virus SARS-CoV-2 ini sejak Januari 2020 yang lalu, ini sudah 2 tahun dipelajari evolusinya, ada 5 varian yang perlu menjadi perhatian atau disebut dengan variants of concern, VOC begitu ya. Nah, ini mulai dari alpha, beta, gamma, delta, dan yang terakhir Omicron. Sebenarnya namanya sih agak ribet ya, karena ini bergantung dengan perubahan asam amino, semacam protein dari si virus. Supaya lebih mudah dipahami masyarakat, diberikan nama berdasarkan alfabet Yunani, alfa, beta, gamma begitu ya, supaya tidak sulit. Oke, sekarang kita beralih ke vaksinasi dosis ketiga. Apa sih vaksinasi dosis ketiga itu? Vaksinasi dosis ketiga atau dosis booster, dosis lanjutan, merupakan vaksinasi COVID-19 yang diberikan setelah dosis primer, yaitu dosis pertama dan kedua lengkap. Tujuannya untuk meningkatkan kembali imunitas atau kekebalan terhadap SARS-CoV tipe 2. Karena vaksin COVID-19 ini masih terus dalam penelitian, maka diketahui setelah 5-6 bulan, ternyata imunitas atau daya tahan tubuh kekebalan terhadap virus SARS-CoV tipe 2 ini sudah mulai menurun. Sehingga disarankan untuk menerima vaksinasi booster atau dosis lanjutan, dosis ketiga, yang mana di Indonesia aturannya beberapa bulan yang lalu hingga sebelum 12 Januari 2022 adalah diberikan kepada tenaga kesehatan karena diprioritaskan berisiko tinggi untuk tertular infeksi COVID-19 saat merawat pasien yang sakit. Sejak diberlakukan pemerintah aturan untuk vaksinasi dosis ketiga pada 12 Januari 2022 yang lalu, sudah ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada saya, dan saya sudah minta izin ke penanya agar dapat dibahas pada video ini. Berikut pertanyaannya. Jawaban untuk pertanyaan nomor 1, sebenarnya dosis ketiga atau dosis booster ini memang ditujukan untuk semua orang, asalkan dosis primernya sudah lengkap paling tidak 6 bulan.
karena memang tujuannya adalah meningkatkan kembali atau mempertahankan imunitas kekebalan tubuh kita terhadap SARS-CoV tipe 2. Di Indonesia saat ini karena keterbatasan jumlah vaksin, maka aturan yang diberlakukan adalah untuk usia 18 tahun ke atas yang sudah lengkap dosis primernya paling tidak 6 bulan dengan prioritas kelompok rentan yaitu lansia, pasien komorbid, dan pasien imunokompromis, yaitu pasien yang mendapatkan kemoterapi, pasien yang menerima transplantasi organ, dan juga pasien dengan penyakit autoimun. Karena memang ketiga kondisi ini ya, kelompok rentan ini pasien lansia, kemudian yang memiliki komorbid, dan juga pasien imunokompromis merupakan pasien yang memiliki imun tubuh atau kekebalan tubuh yang lebih lemah dibandingkan orang sehat pada umumnya. Jawaban untuk pertanyaan yang kedua, apakah harus menggunakan jenis vaksin yang sama untuk dosis ketiga atau dosis booster, adalah tergantung dari urgensi dan ketersediaan vaksin yang ada di daerah tempat tinggal kita, dalam hal ini negara Indonesia. Karena keterbatasan jumlah vaksin di seluruh dunia, maka jenis vaksin apapun dapat digunakan sebagai vaksin dosis ketiga atau dosis booster. Pustaka yang saya baca pun demikian. Jadi vaksin yang digunakan sebagai dosis ketiga dapat sama dengan vaksin primer dosis pertama dan kedua atau berbeda. Pertanyaan ketiga adalah apakah ibu hamil dapat menerima vaksin Moderna sebagai dosis booster atau vaksin ketiga karena kebetulan ada layanan yang disediakan dari kantornya. Jawabannya sebenarnya sejak pertengahan 2021 yang lalu, Food and Drug Administration sudah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization yang isinya adalah semua orang dewasa memang harus menerima dosis booster atau dosis ketiga, terlepas dari apapun jenis vaksin yang telah diterima sebagai dosis primer ya. Dan hal ini berlaku juga untuk ibu hamil. Jika ada pertanyaan lanjutan, bagaimana dengan jenis vaksinnya? Apakah boleh berbeda atau harus sama? Nah, ini jawabannya juga sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa apapun jenis vaksin yang saat ini ada di Indonesia, silakan digunakan, kita sesuaikan dengan aturan pemerintah yang ada. Oke, ini saja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ada ide topik kefarmasian apa nih yang mau Anda dengarkan video edukasinya, silakan diajukan saja ke kolom komen. Ingat juga untuk like, subscribe, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke orang-orang yang Anda kenal, ada di sekitar Anda, agar lebih banyak lagi orang yang menerima informasi yang tepat tentang vaksinasi dosis ketiga. Sampai jumpa di video berikutnya di channel YouTube A, B, C, D, E Farmasi. Ayo berbagi cerita, diskusi, dan edukasi farmasi bersama saya, Apoteker Rilke. Bye-bye!